nyanyian terakhir di Stadion Kanjuruhan. Di kota Malang yang penuh dengan semangat sepak bola, ada seorang pemuda bernama Raka. Sejak kecil, ia adalah seorang Aremania sejati. Warna biru adalah kebanggaannya, lagu-lagu Tribun adalah napasnya, dan Stadion Kanjuruhan adalah rumah keduanya. Ayahnya dulu juga seorang supporter setia. Ia selalu berkata, menjadi Aremania bukan cuma soal sepak bola, nak. Ini tentang kebanggaan, tentang cinta yang tak bersyarat pada tim kita. Kata-kata itu tertanam dalam hati Raka. Ia tumbuh besar dengan semangat itu, hingga di usianya yang ke-21, ia masih menjadi bagian dari Lautan Biru di setiap pertandingan Arema. Hari itu, 1 Oktober 2022, langit Malang cerah. Ada pertandingan besar, Arema melawan Persebaya. Sejak pagi, kota sudah bergemuruh. Jalanan penuh dengan Aremania yang bernyanyi, bendera berkibar di mana-mana. Raka berangkat bersama sahabatnya, Bayu dan Gilang. Mereka mengenakan kaos kebanggaan Arema, membawa syal biru yang selalu mereka pakai di setiap laga. Ayo, ini pertandingan yang bakal kita kenang, seru Raka penuh semangat. Mereka tiba di Stadion Kanjuruhan sebelum matahari terbenam. Tribun sudah penuh, gelombang biru berkumpul, meneriakkan nama tim kesayangan. Suara drum menggema, nyanyian supporter berkumandang. Salam satu jiwa. Arema. Begitu wasit meniup peluit, pertandingan dimulai. Stadion bergemuruh. Setiap serangan Arema disambut sorak-sorai, setiap ancaman dari lawan diiringi dengan sorakan keras. Raka dan teman-temannya terus bernyanyi, melompat, mengibarkan syal. Namun, skor akhir tak berpihak kepada mereka. Arema kalah. Meski kecewa, cinta mereka tak luntur. Seperti biasa, mereka tetap bernyanyi, tetap mendukung dengan bangga. Tapi malam itu, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Saat para pemain mulai meninggalkan lapangan, sebagian supporter turun ke dalam stadion. Situasi memanas. Tiba-tiba, duar. Suara ledakan kecil terdengar. Asap putih mulai memenuhi udara. Awalnya, Raka mengira itu hanya bagian dari pengamanan. Tapi tak lama kemudian, matanya perih. Napasnya mulai berat. Orang-orang di sekitarnya berlarian, panik. Bayu, Gilang, pegang tanganku, teriak Raka. Mereka mencoba bertahan, tapi gas semakin pekat. Nafas semakin sesak. Teriakan mulai terdengar di mana-mana. Orang-orang berdesakan, berebut mencari jalan keluar. Jangan dorong! Jangan dorong, suara-suara putus asa menggema. Raka dan teman-temannya berusaha keluar dari tribun. Tapi lorong menuju pintu keluar sudah penuh sesak. Mereka terjebak di tengah gelombang manusia yang berdesakan, terhimpit. Raka merasakan dadanya semakin berat. Udara semakin tipis. Suara Bayu terdengar samar di telinganya. Raka, bertahan. Kita bakal keluar dari sini. Tapi Raka sudah terlalu lemah. Kepalanya pusing. Kakinya tak bisa digerakkan. Ia melihat sekeliling. Ada anak kecil menangis mencari orang tuanya. Ada seorang bapak yang mencoba melindungi istrinya. Ada wajah-wajah ketakutan di sekitarnya. Dalam hati, Raka berbisik, apakah ini akhirnya? Napasnya semakin pendek. Lututnya melemah. Badannya terdorong ke belakang, terhimpit oleh ratusan tubuh yang panik. Dan di detik terakhir, sebelum semuanya gelap, ia masih bisa mendengar suara Aremania yang perlahan melemah. Lagu yang biasanya membakar semangat, kini terdengar seperti nyanyian perpisahan. Kami ada untukmu. Selalu setia. Sebuah senyum kecil terukir di wajahnya. Bukan karena ia tak takut, tapi karena ia tahu dirinya akan tetap menjadi bagian dari Kanjuruhan, dari setiap nyanyian yang berkumandang di stadion itu. Lalu semuanya menjadi sunyi. Malam itu, ratusan jiwa berpulang.
Kanjuruhan yang dulu penuh kegembiraan berubah menjadi lautan duka. Malam itu, langit di Kepanjen terasa lebih gelap dari biasanya. Ambulans datang bertubi-tubi, mengantarkan korban yang sebagian besar masih mengenakan atribut kebanggaan Arema. Suara sirene bercampur dengan isak tangis dan jeritan meminta pertolongan. Di dalam instalasi gawat darurat, IGD, Rumah Sakit Wafa Kepanjen dan Rumah Sakit Kanjuruhan, pemandangan mengerikan tersaji. Puluhan korban tergeletak di lantai, beberapa masih sadar dengan napas tersengal-sengal, sementara yang lain tak bergerak. Dokter dan perawat berlari ke sana kemari, berusaha menangani sebanyak mungkin korban dengan peralatan yang terbatas. "Bantu saya," sesak-sesak. Seorang pemuda dengan wajah pucat berusaha menarik perhatian perawat, tetapi mereka sudah kewalahan. Matanya memerah, napasnya tersengal akibat gas air mata yang masih melekat di tubuhnya. Di sudut lain, seorang ayah mengguncang tubuh anaknya yang tergeletak kaku di lantai IGD. "Tolong, tolong anak saya," teriaknya, suaranya parau oleh tangisan. Namun, tak ada ruang lagi di ranjang-ranjang perawatan. Kepulan bau gas air mata masih terasa di udara, menempel di pakaian korban yang baru saja dievakuasi dari stadion. Beberapa orang berusaha mencuci wajah mereka dengan air seadanya, sementara relawan datang dengan botol air mineral dan kain basah. Di luar rumah sakit, ratusan orang berdesakan, menunggu kabar dari kerabat mereka yang terjebak dalam tragedi. Beberapa menangis histeris ketika nama orang terkasihnya dipanggil tanpa jawaban. Malam itu, Kepanjen berubah menjadi lautan duka. Rumah sakit penuh sesak, tapi nyawa terus berjatuhan. Gas air mata yang seharusnya membubarkan, justru menjadi senjata yang merenggut nyawa dan harapan. Di hari pemakamannya, ribuan Aremania datang. Mereka membawa bunga, menyalakan lilin, dan bernyanyi, lagu yang terakhir kali Raka dengar sebelum ia pergi. Di dinding kamarnya, syal biru masih tergantung. Kaos Arema masih terlipat rapi di rak. Dan di dalam hati semua Aremania, semangat Raka tak pernah padam. Karena meski raganya telah pergi, nyanyian cintanya untuk Arema akan selalu hidup. Doa untuk korban tragedi Kanjuruhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di hadapan-Mu kami berdoa dengan hati yang penuh duka. Kami memohon ampunan dan rahmat-Mu bagi saudara-saudara kami, supporter Arema yang telah berpulang dalam tragedi ini. Terimalah mereka di sisi-Mu dengan kasih sayang-Mu yang tak terbatas, lapangkanlah kubur mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Rab, bagi mereka yang masih berjuang dalam kesakitan, limpahkanlah kesembuhan dan kekuatan. Hilangkanlah derita mereka, dan kembalikanlah mereka kepada keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Rahman, kuatkanlah hati keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah mereka ketabahan dan keikhlasan dalam menerima cobaan ini. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam kesedihan, tetapi berikanlah cahaya harapan di tengah duka mereka. Ya Allah, jadikanlah tragedi ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk lebih menjunjung tinggi kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Bukakanlah pintu hati bagi mereka yang berwenang agar keadilan ditegakkan, dan tak ada lagi nyawa yang terenggut sia-sia. Amin ya Robbal Alamin. Semua yang Anda lihat bisa menjadi dongeng, dan Anda bisa mendapatkan cerita dari semua yang Anda sentuh. Dukung dan ikuti channel ini untuk selalu mendengarkan dongeng yang indah. Dunia dongeng adalah tempat bermain imajinasi yang luar biasa.